Pernahkah kamu melihat bintang atau planet di langit malam? Pernahkah kamu berpikir bahwa apakah kita di semesta yang sangat luas ini sendirian atau di luar sana ada kehidupan lain? Yuk, simak penjelasannya. Setelah ratusan tahun ilmuwan mencari, ilmuwan masih belum bisa menemukan bukti adanya kehidupan di planet lain. Dan nampaknya belum terlihat juga adanya bukti akan adanya kehidupan di planet lain dalam waktu dekat ini. Secara teori, peluang kita menemukan kehidupan di planet lain itu memang seperti 1 banding 1 juta triliun. Dengan kata lain, sepertinya tidak mungkin menemukan kehidupan di planet lain. Alasannya, pertama, makhluk hidup tersusun dari protein-protein yang berkumpul. Contohnya, saat kita memperbesar rambut sampai perbesaran tertentu, kita bisa lihat bahwa rambut tersusun dari protein-protein yang disebut keratin. Bila kita menjelajah dunia virus, virus sendiri juga hampir 80% anggota tubuhnya berupa protein. Sebegitu pentingnya peran protein bagi makhluk hidup. Akan tetapi, kita bisa lihat grafik aktivitas protein dari gambar ini. Artinya, protein akan memiliki aktivitas yang optimal pada suhu 37 derajat Celcius, sama seperti suhu bumi. Bila protein dalam keadaan yang cukup panas, protein bisa rusak atau kehilangan aktivitasnya. Bila protein dalam keadaan yang cukup dingin, protein tidak bisa beraktivitas. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa bila ingin ada kehidupan, harus ada bintang seperti matahari, yaitu bintang yang bisa memancarkan panas. Selain itu, posisi antara bintang panas itu dengan posisi planet harus optimal. Saat posisi planet dan bintang panas itu terlalu dekat, protein di planet itu tidak akan bisa terbentuk karena suhu planet otomatis menjadi sangat panas. Saat posisi antara planet dan bintang panas itu terlalu jauh, protein di planet itu juga tidak akan bisa terbentuk karena suhu planet otomatis menjadi sangat dingin. Untuk tahu lebih jelas terkait protein, penjelasannya akan ada di video pendukung selanjutnya di channel ini. Alasan kedua, makhluk hidup sangat membutuhkan karbon untuk hidup. Karbon akan berinteraksi secara kimia sedemikian rupa untuk menjadi karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain sebagai sumber utama makhluk hidup. Perlu diingat, reaksi kimia sangat bergantung pada tekanan dan suhu. Untuk simplifikasi, contohnya adalah reaksi dekomposisi etanol di sini. Ketika reaksi dijalankan pada suhu 170 Celcius, etanol akan terdekomposisi menjadi etena. Namun, ketika reaksi dijalankan pada suhu 140 derajat Celcius, etanol akan terdekomposisi menjadi dietil ether. Artinya, planet harus bisa mempertahankan kondisi tekanan dan suhu yang serupa dengan bumi. Apabila tidak, bila ada karbon di suatu planet, bisa jadi karbon tidak akan membentuk karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Alasan ketiga, susunan DNA harus mengikuti pola tertentu untuk membentuk makhluk hidup. Kalian tahu bahwa DNA tersusun dari 4 tipe: adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kombinasi-kombinasi ini akan berulang sampai jutaan hingga miliaran urutan sampai dia bisa membentuk bakteri, hewan, tumbuhan, dan manusia. DNA ini urutannya tidak boleh acak, karena kalau acak maka dia tidak bisa menjadi makhluk hidup. Kalian bayangkan berapa banyak peluang kombinasi DNA yang bisa terbentuk sampai bisa menjadi makhluk hidup. Sangat kecil bukan? Untuk melihat penjelasan lebih dalam tentang DNA, penjelasannya akan ada di video pendukung selanjutnya di channel ini. Alasan keempat, massa planet harus cukup besar sehingga atmosfer yang ada melindungi planet karena UV bisa merusak DNA. Jadi, menurut relativitas Einstein, gravitasi itu ada akibat dari massa planet yang besar, sehingga bisa melengkungkan ruang dan waktu. Gravitasi inilah yang menjaga atmosfer ada di suatu planet. Saat planet berukuran terlalu kecil, gravitasinya juga ikutan kecil. Akibatnya, dia tidak bisa menjaga atmosfer di planet tersebut, sehingga radiasi UV akan masuk ke planet tersebut. Saat UV sudah masuk ke planet tersebut, hal pertama yang terjadi adalah UV akan merusak ikatan DNA. Saat DNA sudah rusak, mau seberapapun tepat DNA terbentuk, dia tidak akan menjadi makhluk hidup. Saat ada atmosfer, UV kemungkinan kecil akan mempenetrasi masuk ke dalam planet tersebut. Masih banyak lagi alasan-alasan kenapa bisa jadi kita adalah satu-satunya makhluk hidup di alam semesta ini. Namun, sekarang kalian bayangkan, memang ada planet yang betul-betul memenuhi semua syarat-syarat keberadaan makhluk hidup. Di manakah mereka sekarang? Jawaban dari pertanyaan semacam ini akan ada di video selanjutnya. Pertanyaan semacam ini disebut Fermi Paradox.
Sekarang kalian bayangkan lagi, apabila planet di luar sana ternyata memiliki hukum-hukum fisika yang berbeda dengan bumi. Komponen pembangun di sana juga berbeda dengan bumi. Di bumi, kita membutuhkan DNA dan protein untuk membangun makhluk hidup. Tetapi, planet tersebut komponen pembangunnya adalah materi lain. Mungkinkah demikian? Pertanyaan semacam ini juga akan dijawab di video selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, untuk terus update dari video channel ini.